Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita. Di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui surat yang Petrus tuliskan dalam surat Petrus yang pertama dan surat yang Petrus yang kedua. Tentu pengalaman Petrus adalah pengalaman pribadi, bagaimana Tuhan merubah suatu karakter yang penuh dengan kedagingan menjadi suatu karakter yang sama dengan karakter Kristus. Untuk itu pelajaran ini adalah suatu pelajaran yang merupakan aplikasi juga untuk kehidupan kita masing-masing. Untuk itu sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, undang setiap anggota keluarga kita dan jangan lupa siapkan juga Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah hubungan sosial. Petrus juga hidup dalam suatu lingkup masyarakat sosial pada saat itu. Sehingga ini adalah suatu pelajaran bagaimana kita juga beraplikasi untuk berperan di dalam lingkungan sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 kita dapat baca juga. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Petrus juga hidup di dalam lingkungan yang tidak sempurna. Setiap orang tentu mempunyai suatu kelemahan masing-masing, sehingga dia menuliskan suatu gambaran untuk kita dapat mengerti bahwa kasihilah sesama manusia, kasihilah sesama orang-orang yang berada di sekitar kita. Kenapa? Karena Petrus menunjukkan bahwa kasih daripada Kristus itu menutupi banyak sekali yang namanya dosa. Artinya, menutupi banyak sekali kecenderungan-kecenderungan kita juga untuk melakukan dosa. Bukan artinya kita membiarkan orang-orang yang melakukan dosa di sekitar kita. Tetapi prinsip dasarnya adalah ketika kita mengutamakan kasih Kristus, maka kasih itu akan merubah begitu banyak dosa-dosa yang cenderung bisa memperparah baik orang tersebut, begitu juga dengan kehidupan kita. Surat Petrus juga menangani secara langsung beberapa pertanyaan sosial yang sulit pada waktu Petrus hidup saat itu. Misalnya, bagaimana orang Kristen harus hidup dengan pemerintahan yang menindas dan korup, ya. Jadi kehidupan sosial pada saat Petrus hidup bukannya suatu kehidupan pemerintahan yang sempurna. Karena kita tahu setelah jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang sempurna, baik dalam sistem pemerintahan ataupun sistem sosial dan lain-lain sebagainya. Jadi, pemerintahan pada saat Petrus hidup adalah pemerintahan yang juga penuh dengan kekerasan yang menindas. Kemudian banyak juga korupsi di mana-mana. Yang kebanyakan merupakan suatu pengalaman yang dialami oleh Petrus, dan saat itu kita tentu mengetahui Petrus hidup di suatu pemerintahan Roma yang kafir. Ya, juga bukan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Tapi Petrus hidup pada saat itu. Bagaimana dia memberikan nasihat-nasihat. Inilah yang seharusnya juga menjadi pelajaran kepada kita. Mungkin kita juga hidup saat ini dalam pemerintahan yang tentu mungkin ada yang mengalami begitu kerasnya menindas. Begitu juga mungkin prinsip-prinsip agama yang berbeda. Tapi apa yang harus kita lakukan berdasarkan apa yang Petrus mau bagikan? Bagaimana juga seharusnya pada saat itu budak-budak Kristen merespon ketika tuannya memperlakukan mereka dengan kasar dan tidak adil. Pada saat itu perbudakan jauh lebih kejam lagi. Sehingga bagaimana jikalau seorang Kristen yang menjadi budak kemudian diperlakukan tidak adil oleh tuan-tuannya? Petrus juga memberikan nasihat. Meskipun hubungan pemberi kerja dan pekerja modern yang saat ini tidak tentu hampir sama seluruhnya. Berbeda dengan keadaan pada abad yang pertama itu. Perbudakan tentu masih jauh lebih kejam lagi.
Kemudian, apakah Petrus katakan yang pasti yang bergema kepada mereka yang harus berurusan juga saat ini mungkin ketika kita bertemu dengan pimpinan-pimpinan atau bos-bos di dalam pekerjaan kita, kantor-kantor kita, yang juga memperlakukan kita keterlaluan. Ini kita bisa ambil prinsip-prinsip dasar yang Petrus tuliskan di dalam pelajaran-pelajaran kita untuk kita juga dapat memberikan respon terhadap para pimpinan kita. Begitu perlakuan buruk menjadi contoh bagaimana orang Kristen lakukan sendiri ketika dia berhadapan dengan situasi yang sama. Ya, jadi yang mau diangkat adalah bagaimana jikalau kita juga hidup saat ini berhadapan dengan situasi yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Kita dapat membaca dalam 1 Petrus 2, ya. 1 Petrus yang kedua, ayat 21 sampai ayat 24, ya. Jadi di sini dikatakan, Petrus mengangkat, biarkanlah Yesus yang menjadi teladan kita, ya. Di dalam kehidupan kita, kita belajar melalui teladan Kristus. Dan ini yang Petrus juga alami. Dia belajar dari pengalaman-pengalaman bagaimana waktu Yesus berusaha merubah sebuah karakter murid-muridnya. Dan Yesus memberikan contoh-contoh nyata ketika dia hidup juga dalam pemerintahan Roma yang sama. Ayat 21. Sebab untuk inilah kamu telah dipanggil, karena Kristus pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, ya. Kristus dengan sabar mengalami penderitaan-penderitaan ketika dia hidup di dalam pemerintahan Roma juga yang penuh dengan korup dan kekasaran agar menjadi teladan kepada kita. Sehingga kamu dapat mengikuti jejak Yesus, ya, jejaknya. Dia yang tidak melakukan dosa, ayat 22, tidak pula ditemui tipu muslihat pada mulutnya. Dia yang dicaci maki. Dia tidak mencaci maki kembali, ya. Jadi ini adalah suatu teladan-teladan. Dia dicaci maki dengan penuh dengan ketidakadilan. Tapi bukannya artinya dia melunturkan prinsip, tapi dia tahu ada Bapa yang adil sehingga dia tidak membalas sifat kedagingan ini untuk melakukan hal-hal mencaci maki kembali. Dia tidak mengancam, melainkan dia menyerahkan kepada dia, yaitu Bapa yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri yang sudah menanggung dosa-dosa kita, ya. Itulah sebabnya Bapa menyerahkan akhirnya pengadilan itu kepada Kristus. Karena dia mengerti segala sesuatu. Dan waktu dia menjadi manusia, dia tetap menyerahkan berserah kepada Bapa. Dia sendiri yang menanggung dosa-dosa kita, 24, di dalam tubuhnya, di atas kayu salib, supaya dengan mati terhadap dosa, kita dapat hidup dalam kebenaran. Jadi kita harus mati dari sifat kedagingan kita, supaya kita dapat hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Tentang dia, oleh bilur-bilurnya, kamu sudah disembuhkan, ya. Jadi Petrus ingin mengajak kepada kita dalam kehidupan kita saat ini, kita belajar sebagaimana karakter Yesus tersebut menghadapi setiap caci maki, hal-hal yang penuh dengan ketidakadilan. Tapi kita tidak tentu melakukan hal yang sama. Bukan artinya kita juga mencaci maki orang dan meminta dari orang itu sabar. Tentu kita tidak melakukan hal-hal tersebut, karena Kristus juga tidak melakukan hal-hal yang bertentang. Tapi banyak orang yang mereka masih lemah dalam kedagingan mereka, ataupun mungkin setan menggunakan mereka, sehingga mereka tetap menikmati kedagingan ini. Tapi janganlah kita membalas hal-hal kedagingan dengan hal-hal kedagingan kita. Tapi kita juga jangan melakukan hal yang sama jikalau kita sudah tahu hal-hal kebenaran tersebut. Bagaimana seharusnya juga pelajaran ini berhubungan juga dalam hubungan sosial antara suami dengan istri berinteraksi satu sama yang lainnya. Dan kita mengerti
Mungkin ada orang-orang yang menikah dengan pasangan yang tidak seiman, karena mereka mungkin belum mengetahui. Kalau kita yang sudah mengetahui, ya jangan. Tapi banyak orang-orang yang akhirnya dimenangkan, tapi pasangannya belum memiliki prinsip yang sama, sehingga dia diperlakukan tidak adil. Prinsip ini juga tetap kita dapat gunakan, ya. Terutama ketika mereka berbeda pada suatu yang mendasar seperti keyakinan agama mereka kemudian diperlakukan tidak adil. Apa yang kita harus menangkan untuk memenangkan pasangan kita di dalam lingkungan rumah tangga kita, bukan dengan suatu prinsip-prinsip yang membalaskan suatu sifat kedagingan atau caci maki dengan caci maki, ya. Jadi kita yang telah dimenangkan atau mengerti akan kebenaran, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi bawakanlah dalam dua pasangan kita, dan prinsip kasih kita layani anggota-anggota keluarga kita, sehingga dengan karunia Kristus, Roh Kudus dapat bekerja melembutkan hati pasangan kita. Jadi, sebagai orang Kristen seharusnya berhubungan dengan aturan sosial ketika dengan kenyataan atau politik-politik yang mungkin terbukti korup atau bertentangan dengan iman Kristen kita, kita semua dapat belajar melalui teladan Kristen, teladan Kristus yang menjadi umat Kristen saat ini. Biarkanlah Kristus yang selalu menjadi suatu gambaran yang mempunyai suatu karakter yang merubah kehidupan kita tentunya. Dalam buku Roh Nubuat, Ellen White juga menganjurkan hal yang sama, bahwa umat Masehi Advent hari ke-7 seharusnya menjadi warga negara yang baik dan taat hukum di negerinya, ya. Ini juga suatu gambaran yang Ibu White juga memperoleh suatu tuntunan Roh Kudus, sebagaimana Petrus juga mengerti hal yang sama. Roh Nubuat juga menuliskan bahwa kepada umat untuk tidak secara terbuka dan terang-terangan tidak mematuhi undang-undang hari Minggu, ya. Pada saat itu kita tentu mengetahui bahwa ada suatu usaha daripada setan merubah suatu hari perbaktian menjadi suatu hari yang berbeda yang Tuhan anjurkan. Tapi dalam hal ini, Roh Nubuat menuliskan agar kita mengerti suatu gambaran karakter Kristus. Pada saat itu, di Amerika akan dikeluarkan undang-undang hari Minggu, ya. Undang-undang hari Minggu akan dikeluarkan, tapi Ibu White berusaha untuk menulis secara lisan bahwa hal tersebut adalah hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan tentu pada saat itu di Kongres berhasil, dan akhirnya tidak diperlakukan secara nasional, karena Tuhan masih menahan usaha-usaha daripada setan untuk melakukan suatu penekanan terhadap umat-umat Tuhan pada saat itu, ya. Sehingga kita dapat melihat undang-undang hari Minggu pada saat itu mau dikeluarkan. Jadi, Ibu White menuliskan, kita tidak perlu melakukan suatu usaha yang melakukan demo-demo ataupun pemberontakan-pemberontakan yang bersifat kekerasan. Kita dapat gunakan pada hari Minggu sebagai hari peristirahatan atau hari perbaktian. Pada saat itu, kita juga buat kelas-kelas berbakti, kelas-kelas untuk belajar Bible study. Dan ini nggak ada bertentangan dengan prinsip kita, karena kita tetap dapat melakukan perbaktian pada hari Sabtu. Hari Minggu mereka gunakan sebagai hari perbaktian, walaupun itu bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita dapat gunakan untuk hal-hal yang berdampak kepada masyarakat. Melakukan pelayanan-pelayanan kesehatan, kita juga dapat melakukan Bible study bagi orang-orang yang rindu untuk dituntun kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dalam suatu kasus, ya, kita dapat melihat bahwa
kesucian hari Sabat yang ketujuh sebagaimana Tuhan telah perintahkan, kita tidak perlu dengan sengaja melanggar undang-undang yang melarang bekerja pada hari Minggu. Akan tetapi dalam satu kasus tertentu, dia jelas juga memberikan suatu gambaran prinsip untuk tidak sesuai jikalau itu memang melanggar hukum. Contohnya adalah, jika seorang budak melarikan diri dari tuannya, hukum mewajibkan budak itu dikembalikan kepada tuannya. Ya, ada hukum pada saat itu. Jika seorang budak melarikan diri dari tuannya, hukum menunjukkan dia harus dikembalikan. Tapi bagaimana jikalau tuannya memperlakukan dengan kasar sehingga budak itu melarikan diri? Apakah kita harus menangkap budak tersebut dan mengembalikan kepada tuan yang kasar tersebut? Roh Nubuat menuliskan, Ibu White mencela hukum itu dengan mengatakan, orang Advent tidak usah mematuhi hukum tersebut, apapun konsekuensinya. Ketika hukum manusia bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus mematuhi firman Tuhan dan hukum Tuhan, apapun mungkin konsekuensinya. Hukum negara kita mengharuskan kita menyerahkan budak kepada tuannya. Kita tidak harus mematuhinya, dan kita harus siap dengan konsekuensi melanggar hukum itu. Budak bukanlah milik siapapun, karena ada prinsip dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah Tuan yang sah, dan manusia tidak memiliki hak untuk mengambil pekerjaan tangan Tuhan ke tangannya dan mengaku dia sebagai miliknya. Dalam buku Testimony for the Church, jilid 1, halaman 201 dan 202. Jadi kita tentu memerlukan hikmat daripada tuntunan Tuhan untuk kita dapat mengerti. Jikalau memang undang-undang hari Minggu keluar untuk kita melarang berbakti pada hari Sabat, tentu kita tidak perlu menuruti hukum tersebut. Kita tentu harus lebih takut kepada Tuhan. Tapi jika hanya mereka untuk menganjurkan perbaktian pada hari Minggu, tapi belum memaksa atau melarang setiap orang yang berbakti pada hari Sabat, kita dapat berbakti hari Sabat, dan pada hari Minggu kita dapat gunakan hal-hal yang lebih berguna. Kita dapat melakukan belajar Bible study juga pada kesempatan itu, atau kita juga dapat menggunakan hal-hal untuk membantu orang-orang dalam hal-hal seminar kesehatan atau hal-hal yang lainnya. Jikalau ini yang Tuhan masih dapat berikan suatu keleluasaan, kita tidak perlu melakukan penentangan terhadap pemerintah-pemerintah tersebut. Tapi jikalau memang sudah prinsip dan mereka gunakan kekerasan, kita tentu harus takut akan Tuhan apapun konsekuensinya. Tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa bersuara, menunggankan tulisan, menggunakan kata-kata sebagaimana Kristus dengan menunjukkan suatu kerendahan hati, bukan kata-kata yang kasar atau tindakan-tindakan kekerasan. Ini adalah prinsip kebenaran. Kiranya kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.